Selamat datang di Google Hangout bersama saya Delina Gracia dan Mas Bantal. Mas Bantal, kamu kenapa menutup diri dengan bantal? Aku sebenarnya pemalu, jadi aku turun aja. Iya, enak. Kita hari ini keren deh, pakai kaosnya sama. Cie, sama sih, beda tulisannya sih. Tara Indonesia Satu only, Indonesia. satunya Wonderful Indonesia. Ya sebenarnya dua hashtag yang kita pakai kalau kita jalan-jalan ya, dan kita ngepost. Semuanya tentang Indonesia pokoknya. Bener. Nanti di akhir orang bisa tahu gimana caranya supaya bisa dapat kaos. Oh iya, kita mau beli kaos, tapi kaos bekas ini mau nggak? Enggak, enggak, tanpa keringat kita, tenang. Cuma bawa ketek dikit ya. Okay. Jadi kita mau ngapain nih, Pon? Hari ini kita mau hangout, terus temanya itu adalah Indonesia suits your style, cie, keren banget. Siapa sih yang bikin? Keren banget. Kita berdua. Okay. Jadi coba ceritakan Mas Arif, kenapa kita memilih ini? Jadi suits karena Indonesia punya semua yang kamu cari. Benar. Indonesia punya pantai, punya gunung, punya wisata budaya, wisata kota, desa, terus ada apa tuh yang makan juga ada, yang hijau-hijau, kamu kemarin apa tuh namanya? Ekowisata juga ada. Keren ya kita. Semua pokoknya Indonesia lengkap deh. Wisata horor pun juga ada. Horor bener. Gitu. Wisata makan aneh ya. Nanti kita akan bahas kira-kira apa aja sih yang ada di Indonesia. Terus kayak karena suit your style, kita apapun style kamu, mau yang lux, mau yang ngemper, kayak gembel pun kita bisa. Di Indonesia semua bisa, ada semuanya. Bukan begitu Kak Popon? Benar sekali. Mungkin untuk memulai kita tepuk tangan dulu. Yeay. Ada transisi. Iya. Itu 7.000 orang di depan nggak? Wow. Oke, jadi mungkin aku cerita dulu deh. Salah satu pengalaman aku waktu jalan-jalan, terus jalan-jalannya itu karena aku cewek ya. Enggak sih, sebenarnya ini bukan masalah jenis kalau malam cewek gitu. Jadi ini karena memang aku anaknya manja aja gitu. Jadi aku tuh suka jalan-jalan yang tidak susah, tidak capek. Terus habis gitu tidur di pinggir pantai. Pokoknya yang enak-enak gitulah. Makanya kenapa aku berusaha ya kalau aku jalan-jalan itu mencari hotel yang enak. Tapi terus habis gitu pagi-pagi tuh yang nggak harus bangun, langsung pergi jadi ke sana. Aku kamu anaknya pemalas berarti ya? Iya, sebenarnya sih. Suamimu brengosan nanti, kumisan. Oh gitu. Iya. Oh, aku baru tahu kalau pemalas. Ya aku pemalas nggak? Ya enggak. Tapi sebenarnya ini aku bisa tukur soalnya. Ini masalah jalan-jalan aja Mas, style ya kan. Jadi aku tuh suka nyari hotel-hotel yang enak, nggak harus mahal. Sebenarnya kadang-kadang nggak harus mahal ya, yang namanya luxury ya, maksudnya tuh nyaman, enak, terus habis gitu unik. Oh, okay. Kayak misalnya yang paling unik nih, hotel apa yang kira-kira kamu pernah datang dan unik banget? Benih ini ya, uniknya tuh, menariknya adalah dia itu hotelnya Kartini bukan? Unik ke Kartini. Jadi dia itu sebenarnya untuk memberi konteks, unik ke Kartini itu teman kita. Bukan bos kita. Oh, bos. Aku merasa dia teman aja. Oke. Aku manggilnya bos ya. Terus abis gitu mau cerita aja. Aku pernah nginep di sebuah tempat yang semuanya itu dari bambu. Wow. Kasurnya bambu. Untungnya enggak. Oke. Tapi sebenarnya ini tempatnya itu agak wisata horor juga loh. Horor banget ya? Lumayan. Aku karena sebenarnya aja deh. Jadi sebenarnya dia itu semua tempatnya bambu. Jadi dia itu eco hotel gitu loh. Jadi bahkan sampai sabunnya itu dikasih, sampo dikasih, semuanya harus yang tidak mengotori tanah, karena jadi air kita mandi itu langsung langsung ditaruh ke tanah gitu, terus diolah lewat jalur alami gitu loh. Jadi nggak mau sabun yang kayak berbahaya lah, jadi semuanya alami gitu. Sabunnya dikasih sama dia, jadi kita nggak boleh pakai sabun kita sendiri. Terus pindahin, terus habis itu dibangun ulang di situ. Tempatnya di Ubud, di desa saya. Namanya Bambu Indah. Nah, daerah itu sebenarnya dia tuh itu loh yang bikin sekolah bambu segala macam itu loh. Nah, dia punya hotel itu. Nggak tahu ya. Kurang pernah. Tempatnya gelap daerahnya. Jadi romantis ya? Bukan masalah romantis, ternyata dia tidak mau mengganggu jalannya burung-burung. Bukan gara-gara PLN mati di sana? Enggak, ya emang PLN di sana. Cuma itu karena di Ubud apa di Medan? Di Ubud. Sampai memikirkan seperti itu.
di Tanjung Puting. Sih, si yang ngomongnya ya, di atas Klotok, terus mandinya juga karena itu airnya langsung ke sungai. Jadi kamu mandi di bawah air terjun? Wow, enggak ya, copot sama buaya, hap gitu. Enggak gitu juga, Mas. Aku enggak nyokot, Mbak. Paling kayak gitu-gitu ya, kalau maksudnya kalau jalan-jalan itu menurut aku itu udah kenapa looks-nya tuh looks-nya tuh karena sebenarnya ya di sana itu tetap ada butler ya, maksudnya ada yang ngurusin, kita telepon datang pisang goreng ya kan, aduh kepengen teh langsung datang, aduh kepengen nasi goreng jam seberapa datang, jadi sebenarnya luxury itu buat aku begitu sebenarnya. Jadi ada yang ngurusin dan nggak repot ya gitu. Gitu. Salah satu yang Indonesia punya adalah kalau kamu mau yang lux kita punya sih, jadi kalau males ribet kita bisa tinggal telepon, kita bisa minta sediain udah. Tapi kayaknya kalau kamu beda ya kayak jalan-jalannya aku mungkin agak beda, kalau si Popon manja aku agak manly, ditanya beda dikit, beda tipis boleh Terus aku pernah tuh nginep di Hotel Manado, sebenarnya karena bokeh atau karena pengen nyobain aku nginep atau enggak jangan bukan Mbak itu bokeh aja lah aku ya, miss you aja itu. Terus itu aku nyoba nginep di hotel yang penampakannya tuh nggak kayak hotel. Kebayang nggak kira-kira? Kayak apa? Jadi kayak sebuah rumah tua gitu, terus ada lumut-lumutnya, terus kayak rumah tuh ada depan tuh dipalang gitu, ada kayunya, jadi nggak kelihatan hotel gitu. Jadi kayak mungkin palang terus bisa ditunjukin gambarnya. Oke, nah ini udah keluar belum? Oh ini udah keluar. Udah keluar ya? Itu hotelnya kayak gitu. Kelihatan nggak kayak hotel? Kira-kira? Enggak sih sebenarnya. Tapi itu hotel namanya Hotel Horizon. Jadi aku kayak di sana tuh kayak nginep, kayak pengen ngetes sih. Bener gak sih tempat ini ada hantunya apa enggak ada gitu? Atau kayak kalau aku nginep di sini semalam kira-kira aku bakal diapain? Apakah tiba-tiba aku digerebek massa atau apa? Terus aku pengen nyobain aja nginep di sini. Itu kamu taunya dari mana kalau itu adalah sebuah tempat menginap waktu kamu? Sebenarnya karena aku kan cuman transit aja di Manado, cuman kayak semalam deh, besok mau nginep di hotel enak karena ada acara kantor kan, terus aku semalam di sini ngapain nih? Akhirnya nyari hotel, dan dulu waktu itu aku nggak mau yang lebih mahal dari 100.000. Oh jadi menantang diri. Oh lebih mahal dari 100.000. Cuma ada hotel kayak gini. Dan maksudnya kamu ketemunya ya udah kamu jalan aja gitu. Pokoknya sama temanku naik mobil, terus ini 150.000 ya. Enggak, ini yang lebih murah, ketemunya ini. Terus ya udah, dalam itu kayak sofanya pun sofa bolong-bolong gitu, udah kelihatan busanya. Aku sih pasti nggak akan yang nginep ya. Terus kayak kasurnya pun udah berdebu. Cari temen gimana dia yang punya rumah. Handuk udah kotor gitu, tapi masih dikasih sabun batangan gitu. Lumayan lah ya, masih agak ini lah. Masih bisa buat nyabun kan, mandi maksudnya. Iya. Terus ya udah itu aku sengaja menantang diriku untuk gimana sih cari penginapan murah di Indonesia ya alhamdulillah dapet sih. Ya kayak gitu, itu salah satu Indonesia menikmati dengan cara budget tuh kayak gitu. Kalau si Popon. Tapi sebenarnya itu maksudnya itu tetap menikmati ya. Menikmati. Karena kan kamu jadi punya baru tantangan, sih, dia kan menantang diri 100.000 gitu. Iya. Sebenarnya ya soal aku jadi inget deh wisata serem gara-gara kamu cerita tempatnya kayak gitu, dan aku lihat juga yang waktu aku yang nginep di Ubud itu juga. Ubud, Itu lumayan serem sih karena kamu sendirian. Iya, aku memang sendirian. Itu masih wisata patah hati. Bagian dari wisata patah hati. Jadi si Popon nih kalau patah hati dia jalan-jalan sih. Gitu. Kalau aku matahin hati jalan-jalan. Ya. Wow. No. Hai. Terus Mama. Aku di TV. Jadi siapa namanya? Waktu di Ubud itu, aku kan lagi baca buku sambil tidur nungguin terus habis gitu nggak sadar sambil nyetel lagu di iPhone gitu, di telepon, terus habis gitu kayak baca buku, terus aku tuh baru sadar ketika loh kok tiba-tiba kayak sunyi banget. Kamu kan bisa ngerasain ya kalau sunyi terus tiba-tiba nggak ada apa-apa, karena sebelumnya tuh dibunyi jangkrik yang banyak itu tuh krik. Bukan karena sebelumnya ada pacar terus ini patah hati jadi sunyi. Enggak, bukan karena itu. Nah terus habis gitu dia sepi banget, terus aku mikir, terus ada yang jalan gitu krek di atas. Di atas apa? Ini agak-agak serem. Jadi wisata horor kali ini. Jadi antara wisata luxury sama ekowisata sama horor. Itu bukan yang punya hotel terus intip kamu bukan? Kita tidak tahu. Oh nggak tahu, oke. Aku tidak tahu sampai besoknya. Terus habis itu begitu tuh perkernya selesai, bunyi jangkriknya keluar lagi, krik, jadi kayak oke. Terus aku waktu itu nggak merasa serem. Aku merasa seremnya beberapa hari setelahnya ketika aku kayak dari Jakarta. Itu agak serem juga. Iya, baru kayak kepikiran gitu pada saat itu kayak oke, baca buku lagi. Terus gitu. Ibumu merasa lebih berat tubuhmu? Enggak. Gendut maksudnya.
Makasih loh, pulang terus kan habis makan ya, terus gendut. Agak behave dikit. Oke. Terus apa lagi? Kalau kamu selain yang tadi yang di bawah 100.000 yang kayak ini, kamu suka apa nih? Sebenarnya kayak suka wisata yang lebih ke pelosok-pelosok. Misalnya kayak aku ke Baduy itu. Oh iya. Itu kan kayak apa namanya? Harus mencapai tempatnya tuh di Baduy dalam, kita harus jalan kaki selama berapa kilo. Terus di situ emang nggak boleh ada elektronik segala macam gitu. Terus kayak nggak boleh motret juga di situ. Terus ya udah kita nginep di sebuah rumah kayak Pak Ketua RT-nya lah katakanlah gitu. Terus nginep udah ini beneran di kayunya sih, cuma aku bawa sleeping bag sih. Oh ya lumayan lah ya, lumayan. Aku bukan orang Baduy jadi kurang kebal lah ya. Terus ya udah tidur sama orang-orang sana juga. Terus kalau pagi mandinya juga di kali, terus buang air juga di kali sampai situ. Kamu adventurous ya. Bener-bener ekowisata banget ya. Ekowisata. Ekowisata banget. Tapi kamu sangat adventurous ya. Ya pengennya gitu sih kan, manly ya. Manly banget ya. Menja, makanya kalau patah hati jalan-jalan, ya kan? Salah satu tempat mungkin bisa di slide foto-foto kami. Kita mau sekarang aja slide fotonya. Nggak apa-apa. Oh ya wes. Pas sweet aja kita. Nggak apa-apa sih. Nggak apa, sweet aja. Ini udah di share belum sih fotonya? Oh lagi di share. Sekarang ini udah kelihatan fotonya. Ini salah satu yang nggak mainstream lagi. Aku wisata horor di Bandung. Jadi kayak kalau orang oke, dia ada wisata budaya udah ke Baduy udah. Terus ini lagi ada salah satu jenis wisata Indonesia yang Indonesia punya, wisata horor, salah satunya di Bandung. Ini kayak kita ngunjungin dalam satu malam itu ngunjungin beberapa tempat di Bandung yang emang ada cerita-cerita mistisnya kayak si Suster Nancy di SMA 3 sama 5 itu. Enggak tahu ya. Harus ke sana biar nggak baik lagi ntar. Terus kayak ini satunya nih ambulan. Ini ambulan di Bandung ini. Dia kabarnya dulu sih ambulan terus tiba-tiba dia jalan sendiri bukan? Ya, ketika dia habis ngantar mayat, ternyata dia di jalan tabrakan, supirnya mati juga. Terus dia ingin menunaikan tugasnya mengantar, dia tetap mengantar tapi tanpa supir. Jadi orang-orang sering ketemu ambulan itu di jalan. Sekarang udah di branding jadi kayak toko pakaian gitu kan, tuh saya pakaian. Aku nggak ngerti kenapa. Cuman ya itu tetap jalan-jalan sendiri. Ya, kadang-kadang ada orang lihat jalan-jalan sambil bunyi ambulan gitu, dan orang yang pakai situ mitosnya sih selalu kurang beruntung dalam. Oh, mungkin jadi gitu. Sekalian ya, branding gratis. Iya, bisa jadi sih. Terus, ini aku lagi. Nanti aja nih, kita ceritanya nanti aja yang ini bareng-bareng sama bintang tamu yang kita punya. Oh gitu. Gimana coba? Boleh. Kita stop sharing fotonya dulu. Kita kembali pada kita sesi curhat lagi. Ya, sebenarnya bisa. Jadi kita hari ini juga membawa 2 orang bintang tamu CIE2. Nah, Indonesia mayoritas diri dari gunung dan laut. Jadi kan tadi barusan kita cerita kayak kalau di kota, terus kok nginep di hotel, nginep nggak di hotel ya kan. Nah sekarang kita mau membawa 2 manusia, yang satu itu suka banget naik gunung, yang satunya suka banget masuk laut. Masuk laut, oke. Masuk laut, ya kan. Berjemur juga. Kita panggil satu. Kita panggilnya. Siapa duluan? Sweet aja. Ladies first. Oh ladies first. Oke, coba Mas. Ladies first karena namanya first kita panggilnya. Mbak Firsta, yeay! Duduk di mana, Mbak? Asal jangan di pangkuanku, Mbak. Enggak. Oh ya, oke. Sini. Yang penting masuk layar. Bilang sama emak di rumah udah. Nah, kita juga punya satu lagi tukang naik gunung. Gak tahu deh kenapa, kayaknya dia bosen masuk laut, jadi terus naik gunung. Karena cowok mungkin suka gunung. Oke, jadi namanya adalah Mas Fedi, yeay! Mas Fedi di mana? Fedi Nuril, Mas. Ya, Fedi Nuril. Gantenan Fedi Nuril. Oke, jadi kita akan menceritakan. Kalau enaknya gimana ceritanya? Enaknya ceritanya dari sekilas dulu aja dari Mas F. Mas F dan Mbak F nanti. Oh iya, sama-sama F loh. Coba Mas F ceritanya suka naik gunungnya gimana tuh? Sebenarnya saya nanya sama ini. Kakak ini nggak sharing itu kan? Belum. Nanti kita, ini profil singkat. Dulu. Iya. Sebenarnya kalau kan banyak orang nanya, kamu anak gunung atau anak laut? Asik ya. Anak mau apa? Udah nggak musim ya. Sebenarnya susah jawabnya karena dua-duanya suka gitu ya. Nah, jadi emang berdasarnya Indonesia kan indah banget ya. Iya, pasti. Gitu, susah milihnya gitu. Kayak ini dong, Wonderful Indonesia kan? Iya. Kalau misalnya orang Nepal ditanya suka gunung atau suka laut, mereka nggak pernah lihat laut. Sukanya pasti gunung. Suka gunung ya. Indonesia punya semua, jadi kayak yang mana yang
Oh, sampai akhirnya memutuskan, gue jadi anak gunung aja deh. Mungkin enggak juga. Terus bikin tom yum. Dicek, puncaknya dicek. Lautnya juga. Mbak F, gimana nih? Kenapa memutuskan jadi anak pantai? Enggak, sebenarnya anak pantai juga? Sebenarnya sih anak pantai juga sama sebenarnya, anak sama panti? kayak bukan panti. Kalau lagi panti. Oke. Ya, sebenarnya sama kayak nggak bisa untuk memilih antara pantai atau gunung. Karena kamu memilih dia. Saya suka dua-duanya. Jadi ke pantai seru, ke gunung. Tapi emang lebih suka sering ke pantai, lebih sering ke pantai atau? Lebih seringan mana nih sekarang? Lebih seringannya ke pantai, karena ke gunung cari temennya agak susah. Iya sih. Karena itu agak minatnya spesifik kan. Coba mau nanya dan dulu. lebih susah kali ya. Mas Fedi naik gunung sendiri nggak? Naik enggak? Oh, kirain wah aku naik gunung nggak mau tahu naik sendiri. Tapi sebenarnya boleh nggak sih naik gunung sendiri? Kalau kayak diving gitu kan nggak boleh, don't dive alone. Boleh. Kalau naik gunung sendiri boleh? Boleh, tapi kalau udah tahu ada syarat-syaratnya kalau udah tahu jalan. Oh, iya. Nanti kayak Sogi sendirian. Dan nggak takut ya? Iya sih. Oh iya. Terus juga bisa berbagi. Kalau panik kan, sendirian kan. Tapi pernah lihat penampakan gitu nggak di gunung? Loh, kok jadi wisata horor dari tadi? Gimana Saya sih? pernah lihat ketemu Nancy ya. Nancy, Tahu naik Nancy? gunung juga? Enggak. Nancy itu hantu yang di SMA 3 SMA Iya. tadi. Itu bisa sampai gunung juga? Anyway, Okay. mungkin kita jangan mengarah ke sana ya. Iya, oke. Ini jadi serem. Iya, kita wisata manly soalnya. Itu gambar berapa? Bukan. Bukan, nanti aja gambarnya. Bentar, aku masih mau nanya. Aku sebenarnya mau nanya sama Fedi. Nah, Fedi itu yang paling seru naik gunung di Indonesia itu mana? Ceritanya apa? Kalau yang paling cantik di Indonesia, subjektif sih ya. Nggak apa-apa. Perasaan Mbak Mas Fedi. Kayaknya sama semua orang Rinjani. Rinjani. Oh iya, tak kira Semeru ya. Ya, maaf ya. Makanya subjektif ya. Tapi Semeru tuh paling tinggi. Gunung Atau Ungaran. gimana? Kalau di Rinjani nomor 3 di Indonesia tertinggi. Oh. Setelah Kartens terus Kerinci. Kerinci, Rinjani. Oke. Rinjani apa yang bikin indah? Jadi, Sorry, nggak suka naik gunung capek. Jadi Rinjani sama Tambora juga sebelahnya juga cantik sih, cuma mungkin Rinjani ini lebih lengkap karena di tengahnya ada danaunya. Terus gunungnya cukup tinggi, jadi dia kan di 3000-an meter, dia cukup tinggi, dia bisa lihat puncak gunung lain di bawah nih, di timur dan barat. Jadi kamu bisa kelihatan gitu. Jadi berurut, misalnya kayak dari puncaknya itu lihat ke barat, kelihatan Gunung Agung dan gunung-gunung di Jawa. Wah. Ke timur, buku ya tadi. kelihatan Gramedia bukan ya? Enggak. Kalau ke timur, Ke timur kelihatan Tambora dan gunung-gunung lain. Oh, Jadi keren ya. di atas, dan itu semua puncaknya di atas awan, jadi Wow. oh. Oke. Aku paling tinggi ke Dieng, gunung nggak itu? Bromo Kita gimana aja Bromo? naik. sebetulnya Naik sih kalau untuk definisi Indonesia itu semua gunung, tapi kalau definisi gitu ya? kalau definisi orang Nepal semua itu bukit. Oke. Iya benar juga kalau Indonesia udah ngerasa Ya, tinggi kalau orang ditanya Nepal kan. gunungnya Ya tingginya elah. berapa? Paling tinggi 4.000. Mereka tinggalnya di mana? Oh, Di itu 5.000-an bukit ya. berarti. Itu bukan gunung. Kalau nggak Mbak first First A, karena secara tinggal di negara kepulauan ya, punya pantai favorit nggak? kalau pantai favorit sebenarnya susah juga ya, semua pantai Iya, ada lucu. Bagus. cantik dan unik masing-masing gitu kan. Cuman karena biasanya orang untuk explore pantai lebih cenderung ke Bali atau Lombok atau mungkin Indonesia bagian timur seperti kayak Maluku atau mungkin ke Sumba atau mana. Nah, banyak juga banyak juga sebenarnya pantai-pantai di daerah Jawa yang bagus. Oh. Nah, aku kemarin terakhir habis camping di pantai Pacitan. Oh, seru Dan juga ya. dan pantai-pantai di Pacitan cantik banget kan. Pacitan kan terkenal sebagai 1001 gua. Jadi mereka banyak sekali cars. Itu cantik banget, pantainya seperti kayak apa ya? Itu kotanya SBY. Iya, betul. Ya, Iya kan? Oh iya memastikan. jadi Dianya di pantai. enggak, dia banyak gua, Oke. tapi struktur pantainya itu ada batuan-batuan gamping, batu kars yang besar-besar. Jadi kayak mungkin berasa kayak sedikit kayak di Australia kayak gitu. Jadi kayak Wow, Oh, aku yang pernah ke Australia rock sih. gitu ya. ya rock-rock yang
tinggi-tinggi dan besar-besar kayak gitu. Aku kalau campingnya jalannya nggak jauh-jauh dan ada porter sebenarnya nggak apa-apa loh. Nggak jauh kok. Kalau camping di pantai kan parkir motor, langsung di jalan sampingnya ya? dikit, camping udah. Nah, gitu. menurut aku itu juga lumayan luxury sih menurut aku. Ada yang- Luxury dalam arti kayak beneran, tapi aku camping Tergantung aku motor yang sering banget dipakai loh. sih. Soalnya Iya kan? soalnya pas campingnya bawa kasur yang ditiup. Oh, jadi enak ya, jadi enak. Ngetnya berapa lama? Udah nggak lama, sebentar Lama. loh. Kamu bawa apa lagi? Terus bawa kursi yang bisa di Oh, bikin oh gitu. iya. Barbecue bawa nggak? Bawa bantal. Oke. Iya sebenarnya Lebih bisa nyaman. dibikin, maksudnya kalau mau ya tinggal dibikin enak itu bisa gitu ya. Bisa, Tergantung bisa. bagaimana Cuman kita punya asal menyikapinya jangan ya. kerinjani, mungkin susah ya karena kan kasihan porternya. Motor udah sampai Rinjani, kita mau ke Rinjani ya, Pon? Kok motor lebih Iya, sampai Rinjani kita. gitu. Numpang ojek. Terus bingung. Oke, sekarang kita putarkan foto-foto, putarkan Ambil nih foto-foto. foto-foto Mbak Tolong, Tutu. Bos. Mbak Tutu fotonya. Ya ini Eunike itu tadi yang ngurusin. Nah, ini tuh fotonya Mas Fedi. Bukan foto berem ya. Itu apa sih? Bukan. Jamur ya. Ini jamur. Jamur, oke. Ceritakan dong Mas Fed. Jadi ini unik, jadi sih kebetulan lagi mendaki Gunung Binaya, Seram. Bener kan? Seram. Di sana. Iya benar. Iya. Nah itu kebetulan waktu itu Sepuluh, kami semi ekspedisi, jadi nggak pakai guide, jadi benar-benar Cie. jalan, peta topografi segala macam. Cie. Mengikuti sebelumnya Wanadri pas 6 bulan sebelumnya Wanadri lewat jalur lain, kita coba kebalikannya gitu. Bentar, mana sih apa? Wanadri itu Organisasi organisasi pencinta pencinta alam. Oke, sip. Terus yang kedua Saya tahunya kenapa? warna but, Mas. Emang si itunya beda ya? Maksudnya Jadi- tempat ini jadi jarang ki- didatengin. Jadi Apa gunung gimana? ini jarang ya, mungkin salah satu gunung Seven Summit yang Wow. jarang didaki karena prosesnya agak panjang. Saya sendiri daki ini 10 hari karena Seram, Iya. dan dari kota itu masih Naik mobil. masih naik mobil, terus abis itu pun masih jalan jauh karena jalan ke desa itu udah banyak yang putus. Jadi kita harus nyusurin sungai. Ya, dan membalikan sebagainya. jalannya, Mas. Iya. Ya, membalik. Kadang-kadang Tarik Iya, dari iya. tadi. Sambil Tapi curhat. Kelihatannya kayak telur gitu. Iya, Iya, Tapi- jadi, tapi jadi jalurnya waktu nemu ketemu. ini kita lagi tersesat. Tersesat. Oh, gitu. Oke. Iya, udah tersesat 1 hari. Itu hari kedua Tersesat tersesat. 1 hari, Mas ya. Gila, tersesat. Iya, jadi kita nggak dapet jalan dan kita kehabisan air. Oke. Dan makanan kita punya hemat-hemat nih karena kita emang bawa lebih, tapi ya karena itu Harus tersesat 10 kita jaga dikit. Nah, ini pas lagi kesesat ini ketemu si jamur ini. Oke. Oke, bisa dimakan. Iya, kita makan. Jadi Ah, Tom jadiin tom yum. Nanti ada fotonya Hah? kok itu. Oke. Oh gitu. Jadi Terus di, tom yum. kebetulan juga hari itu siangnya tuh hujan deras. Oh, oke. Jadi kita Mana dapat itu air. foto tom yum. Oh. Terusin. Nah, Lagi-lagi. itu bonus jadinya kita masak. Nah, Iya. tom yumnya. Tapi gimana cara taunya? Yakinnya kalau misalnya Iya. itu bisa dimakan Iya. gitu. Dan Ada tidak apa- beracun. Oh, Apa ada yang punya Bismillah atau pengetahuan? Gimana? Enggak, emang jamur yang seperti itu pasti. oh, kirain uji nyali gitu, Enggak. kayak makan jamur kalau mati ya. Kenapa? Enggak ada kelihatan dari warnanya juga kan. Oh, Kalau jamur oke. beracun pasti Mungkin Oh, ada ngejrengnya dia warnanya. Iya. terus kayak lebih Warna-warna. mencolok gitu. Karena putih Ini, berarti suci. ini jamur yang sering kita makan itu juga di pasar sering kita lihat, makanya pas Oh. lihat oh ini jamur yang sama. Meskipun kita juga nyoba masak pakis, karena harusnya Pakis. pakis itu Pakis enak. enak Iya. tuh. Iya. Tapi karena kita di hutan kita nggak bisa bedain pakis mana yang enak dan tidak enak. Oke. Ya, kita main asal potong aja, kita masak nggak enak gitu kan. Kalau biasa nggak enaknya gitu kan pahit. Oh my goodness. Mungkin nanti Ya. bisa bawa chef Iya, Gina kan Indonesia itu berarti memang Iya. penuh dengan itu luar biasa. pakis Itu ya. jamur tom yang paling enak yang pernah saya Jamur rasakan tom di yang situ. Apalagi udah tahu dong Semoga kesasar. ya, semuanya enak deh. Kalau itu tadi sebelumnya di mana? Sebelumnya ke yang yang mau daki. Nah, ini di mana ini? Jadi ini di desa Kanike namanya. Iya, kalau Iya. nggak salah. Desa Kanike. Itu dalam perjalanan di Kalau nggak apa, roho, kan? Kanike ya. Dalam perjalanan itu ada kita Keseram ketemu 3 gitu nih? desa. Di Iya. Seram. Oke. Jadi dalam Gunung Binaya itu ada 3 desa yang dilalui. Pertama itu saya lupa namanya, yang kedua Roho, yang ketiga si Kanike ini. Masih agak ketukar mana desa yang mana, karena Oke. Ya mirip. mirip ya. Tapi mereka lucu loh sana. Mereka tuh mereka sendiri nggak pernah naik gunung itu. Hah? Nggak pernah. Orang sana Jadi nggak pernah? ditanya gunungnya yang mana, mereka nunjuk ke arah gunung yang salah. Jadi asnya kayak apa, ada kayak as jalannya gitu kan. Rumah sebelah kita berharap bahwa gunungnya yang di sana dong, iya kan?
gunungnya di sana, ternyata bukan, ternyata gunungnya di yang sebelah kita mana udah nembak pakai gitu. kompas. Pakai kompas. Terus kita cek di peta kok nggak cocok sih gitu kan sama Oh my GPS, goodness, ini nggak ya. cocok. Kita bukan, memang setelah kita ke sana. Setelah Perjalanan sampai sakitnya di sini. Iya. jauh banget. Nah, ini siapa nih? Ini zaman Kamu ya foto papan ya? bukan, ini mah Fedi. Iya, Fedi ini- semua. Ini Oke. kesempatan langka nih, apa namanya, ada dua Bagus fotonya. kapal finisi di Komodo sebetulnya. Oke. Kamu Nah, ini pas agak luxury trip. Ini pasti luxury. Pasti dibayarin ya? Iya. Kita Dibayarin. kasih kesempatan di speedboat buat motret ini. Ini kan sebetulnya finisi itu udah nggak pakai lagi layarnya. Sebenarnya mereka pakai mesin. Pas Jadi lagi ya, naikin kalau aja. mereka lagi Layar naikin ada layar itu sebetulnya tujuan. cuma buat pamer. Oh ya kita tahu sekarang. Setuju kan, emang tujuan. Emang ada filosofinya sih kalau finisi. Ini gimana Mas Fedi? Ini albumnya sama sih. Kayaknya Binaya sih. Binaya. Ini udah sampai puncak gitu ya ceritanya. Iya. ya. Kayak Binayaga. Alhamdulillah sudah Iya, sampai. pakai topi Iya, apa next, namanya? next. Si Topi villa. Joshua. Nah ini Iya, juga di villa-villa. perjalanan bersama teman-teman yang nyasar 10 hari. Iya. Ya, maksudnya memang perjalanan Itu 10 hari. baterai 2 hari, kamera kok 2 bisa hari awet. lah. Ini ya. Baterai dimatiin, kalau nyalain benar-benar dimatiin. Nggak pakai solar charger gitu? Belum ada ya? Belum ada udah. Itu tahun berapa Fedi? Karena Indonesia baterai awet, kalau di kok tempat bisa? dingin kan mati. Oh. Kalau di Indonesia kan agak nggak terlalu dingin kan ya. Oke. Jadi baterai lebih tahan. Oh gitu. Itu Iya, kamu bandinginnya sama pas di gunung 10 hari gitu ngubungin istri gimana, Mas? Waktu itu masih single. masih jomblo. Sekarang masih boleh naik gunung? Masih. Apa naik gunung tertentu yang boleh? Ini Tentu juga. Tertentu juga. Ini dia ada mata air, ini andalan kita di puncak, ada mata airnya. oh enak banget. Sebetulnya minuman apa? Itu tempat minum rusa juga sih. Oh, jadi kamu kayak rusa dong. No, wrong. Rusa dan babi hutan dan lain sebagainya sih sebetulnya. Itu alami ya atau Alam. Ada mata air di bawahnya berarti ya? Iya, ini karena jarak dan pemukiman juga iya. beberapa hari ya, mungkin 4 hari. Ini siapa punya? foto aku? Ya, ini pantai di salah satu pantai di Gunung Kidul, namanya Pantai Ngremehan. Ngremehan. Ya, pantai-pantai di Jogja di Gunung Kidul itu kan di selatan. Hmm. Jadi Konturnya apa namanya? Tekstur. Ombaknya Oh, tuh berat. besar. Jadi pas Harusnya beberapa ya. pantai doang. Nah, Pantai bisa. Ngremehan ini termasuk salah satu yang bisa berenang karena bentuknya seperti teluk gitu. Jadi aku ini pantai-pantai di Gunung Kidul. Bahas pantai-pantai yang di Jawa karena kemarin yang di luar Jawa kayaknya udah dibahas di sesi yang kemarin. kemarin, ya. betul. Sekarang kita yang lebih Yang di Jawa aja. deket-deket aja. Kan liburan nggak mesti jauh-jauh. Betul, dan nggak Tempat mesti juga mahal. ada, betul. Ini juga salah satu pantai di Gunung Kidul. Banyak Nah, yang nggak tereksplor sama kita. betul, betul, ya. betul, Iya. betul. Nah, ini namanya kalau nggak salah ya, karena di Gunung Kidul tuh banyak banget, ada berapa belas gitu pantai. Ini namanya kalau nggak salah Sadranan. Nah, kita bisa naik ke bukit, terus foto-foto. Banyak pantai di Gunung Kidul yang kayak gitu, bisa naik ke bukit, terus foto-foto, Oke. lihat-lihat garis Naik pantainya. bukitnya gampang ya? Gampang, nggak susah sama sekali, nggak kayak naik gunung kayak Mas Fedi, nggak. Masih kelihatan manly kan naik gunung. Masih kata Manly. Nah, ini pas camping di Pacitan. Maksudku gitu, bawa kursi, Ya, keren. bawa tempat tidur tiup. Jadi walaupun camping karena kita dari maksudnya cuman kayak dari pakai mobil atau pakai motor gitu kan dekat ke tempat ini, jadi bawa segala macam pun masih nggak apa-apa gitu. Beda sama kalau camping naik gunung kan semuanya kita sendiri yang bawa kan, jadi emang bawaannya harus yang emang penting-penting banget. Kalau ini masih bisa lah bawa-bawa yang bisa untuk mempernyaman tripnya gitu. Nah, ini yang tadi aku bilang, ini di Pacitan juga. Aku lupa namanya. Pantai SB. Pantai apa ya? Bukan. Pantai begitu aja. Pantai Tapi SB. karena besar kan batunya. Enggak, ini bukan. Ini Maafin kami Iya, Pak. Pak. ya, jadi banyak kayak batu-batu yang bentuknya tuh unik karena kena ombak terus-menerus gitu. Oh. Warnanya kayak ada pink, ada kuning ya. Enggak Terus sana kok, hijau. itu Air aja. airnya aja Oh, oke. gitu. Oke. Lagi wih. Ya, ini kayak juga cermin. ini jadi sebenarnya pantai di Pacitan itu ada pantai yang terkenal banget untuk surfing, namanya Watu Karung. Mungkin pernah dengar. Enggak. Nah, ini tuh persis di sebelahnya Pantai dan itu Nah ya. di sebelahnya pantai Watu Karung yang ramai itu, tapi ini kayak kecil dan gak ada orang, dan kita kayak punya
spot private sendiri gitu. Jadi menyenangkan sih menurut aku. Saya surfing di internet saya. Berada surfing. Ya. Ini juga sama. Ini sebenarnya nyari angle. Iya betul. Ini sebenarnya lokasi yang sama kayak yang foto sebelumnya. Kalau yang ini tuh pas pagi-pagi, yang foto sebelumnya itu pas sunset sore. Jadi kamu nginep di batu-batu itu semalaman? Enggak, di pasirnya mas. Di pasirnya. di camping di belakangnya. Iya, ini camping. Oke, keren. Wah bagus nih dari atas. Ini sama juga? Ini juga di Pacitan, namanya Pantai Banyu Tibo. Banyu Tibo tuh kan airnya Banyu Tibo. Banyu Tibo, benar. Tibo. Banyu Tibo. Nah iya, jadi dia kayak ada air terjunnya gitu. Sama sih sebenarnya. Bagus ya. Ya di Jogja juga ada namanya Jogan, sama juga seperti air terjun. Grojogan mungkin. Bali Joger. Grojogan tuh kayak gitu loh. Ada lagi kah? Udah ya. Habis. Oke, mungkin muka kita dulu ke. Halo, kita masih di sini, tenang. Nanti di akhir ini kita akan ngasih tahu gimana caranya supaya kamu bisa dapat kaos keren ini. Enggak sama orangnya. Kaosnya doang. Ini enggak. Ini kalau mau enggak apa-apa sih. Boleh dibawa sama mas-masnya. Saya mau jamnya aja. Anyway, tapi kaosnya mereka boleh ya nanti kita kita kirim lah gitu. Kita akan kasih singlet tulisannya yang minta. Singlet. Mungkin kita bisa menjawab pertanyaan sebelum ke foto. Ada pertanyaan emang? Ada dong, nggak ketok. Buset. Aku bacain kali ya. Boleh. Kalau emang Indonesia itu wonderful dan epic. Epic. Gimana caranya supaya para masyarakat Indonesia lebih bangga traveling keliling Indonesia dibandingkan shopping ke luar negeri? Makasih udah mau jawab. Salam Ransel. Wonderful Indonesia Hangout. Menurut aku ya, sebenarnya menurut aku kita bangga aja ya. Bangga. Iya, aku nggak pernah shopping di luar sih, jarang. Sudah kira sih tidak pernah shopping. Online. Tapi shopping online bener banget. Masih aku juga pernah jalan-jalan ke luar negeri, maksudnya kita semua pasti pernah lah ya. Cuman menurut aku bohong banget barusan juga dari. Nah, apa namanya? Tapi kamu ngerasa nggak sih kalau misalnya kamu jalan-jalan ke luar tuh kamu ngerasa bangganya kayak apa yang dibilang orang tuh di sana kayak gini waktu ini kan juga ada di negara gue gitu. Kalau untuk alam sih aku yakin Indonesia lebih indah kok daripada yang negara-negara yang mungkin dibanggakan gitu kan kayak. Mungkin jangan kayak ya kecuali kayak misalnya Fendi ya sukanya ke negara yang susah karena emang tingginya gunung kita emang nggak bisa lebih tinggi dari itu gitu kan. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Bentar, belum selesai. Belum selesai. Panjang lebar. Tanyanya berat banget. Masih susah. Gimana caranya supaya orang mau? Kalau dari saya sih lebih kayak sebenarnya dari Parekraf juga sih harusnya kayak kerjasama. Gimana caranya gimana memfasilitasi para pejalan Indonesia ini supaya lebih murah sebenarnya sih. Dan sebenarnya kita ini ya sekarang melakukan ya kita tuh sebenarnya lagi mempromosikan gitu supaya lo bangga, lo akan lihat bahwa di Indonesia ada tempat kayak gitu. Wow. Lebih murah dan mudah kali ya. Kayak saya kemarin ke Kiluan terakhir tuh sebenarnya bisa cuma sejam doang, cuman jalannya tuh aduh parah deh pokoknya. Kayak batu-batu gitu, jalannya belum di paving dan sebagainya. Padahal tempatnya bagus banget. Bisa lihat lumba-lumba loh di sana kan kayak di alamnya langsung cuman kayak nyebrang Jakarta Lampung udah sampai sana. Ya, untuk sekarang ya cuman jalannya kayak gitu. Kalau menurut aku sih yang paling penting kita itu harusnya bergantung pada diri sendiri. Jadi tidak usah terlalu mengharapkan lah. Ceritanya luxury tadi Mbak. Loh, enggak mesti jangan mengharapkan SN kayak nanti Parekraf enggak usah. Yang penting kita senang aja gitu. Itu harapan saya. Udah kita kesana aja, dilihat sendiri. Kalau orang soal bangga nggak bangga itu ya saya itu masalah preferensi orang sih ya kayak gitu-gitu. Ada yang suka kalau yang suka petualangan pasti seneng banget gitu kayak wah ini petualangannya banyak sekali susah banget sampai tempatnya ya nggak? Manly banget lah. Manly banget gitu. Jadi itu ya tergantung lah menurut aku. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Maria Citinjak. Saya mau tanya sama bintang tamu yang cowok yang suka dari gunung. Salam kenal, tapi udah punya istri. Pernah nggak mendaki mencapai Kawah Ijen? Pernah nggak? Pernah. Dan melihat penduduk di sana yang naik turun gunung sejauh 2.700-an meter di atas permukaan laut. Mereka membawa sulfur 83 kilo di pundak sampai luka-luka. Luka satu doang. Nah, dibayar 9.000 per kilo tanpa asuransi dan in danger every day. Kira-kira apa yang Mas lakukan kala itu? Jadi saya sempat bikin juga di YouTube ada tuh. Dia ada videonya Mbak. Nah, mungkin nanti bisa di-share linknya. Oh iya. Iya nanti. Nanti ya share link. Siap ya. Terus gimana? Saya pernah
Kan menarik tuh dia bawa itu ya. Itu kayak ringan aja karena warnanya kan terang tuh si kesannya ringan ya. Putih itu ya. Itu kan kayak mainan kan terang gitu, itu kayak ringan ya. Terus kita coba cobain, nggak bisa ngangkat. Dan itu beneran 83 kilo nggak sih? Ya, 7 kayaknya iya, sekitar 70 satu orang gitu. per orang naik jadi turun. itu di bagian Nggak tahu, atas aku belum pernah itu ada tempat penimbangannya. Nggak, naik gitu. di pos bundar, jadi kayak naik terus turun Nah, lagi iya, sedikit, pos sedikit tuh bundar ada- terus turun ada. lagi, Oh, lagi oke. timbang aja, jadi Ada pos 2 kali penimbangan. pos. Tapi mereka juga bawa nggak sekaligus kok. Oh gitu. Jalan berapa langkah. Berarti Karena istirahat. kalau saya ngebayangin kayak gendong popon gitu saya nggak kuat. jadi terus habis gitu gimana Fat? Kita abaikan saja. Ya emang mereka dibayar berdasarkan berat itu sih. Iya, Kita iya, boleh iya, aja iya. lah. Angkat 40 kilo boleh. Tapi ya dibayar setengah. Jadi itu di kilo terus habis itu Kan bayarnya mendingan gitu. tersiksa sekalian kan turun juga kan. Tapi kayaknya kalau Ijen tuh bagus banget ya. Kalau malam Iya, tuh Itu ada yang api biru itu ya. Iya, Iya, blue di sini flyer. tuh sampai kita lihat ada bekasnya. jadi dia udah ada Iya. kotak gitu. Jadi sini ada kayak Punuk. pokan ya. Pokan gitu karena setiap hari bawa beban Di satu sisi doang berarti ya? Iya. Atau di Sebenarnya sih dua sisi? kayaknya bebannya sih masih mungkin sih diangkat, cuma yang bahaya tuh Jatuh. napas. Iya. Karena Oh, mereka karena turun belerang. itu cuma pakai kain gini. Pakai- Jadi kayak Nah, ditutupin. kita kalau pertama kali datang langsung wah punya kayak lebih parah di nonton apa telenovela. Hah, Putus telenovela? apa Saya nangis. gitu. Saya perih. Angkatan berapa mas kalau telenovela? Kita ada One Direction nonton. Oh iya. Terus habis gitu, tapi sebenarnya aku kepengen tahu yang apa sih api birunya itu. Blue flyer. Gimana Flyer. gimana? Enggak, waktu itu kebetulan sih aku nggak pernah ya mendaki dini hari sekali karena nggak terlalu kuat bang dinginnya gitu, nggak kuat. Kurang manly ya? Enggak sih, Oh, manly enggak ya? cuma Oh, enggak. dinginnya kuat aja. Oke. Nah jadi waktu itu ke Ijen sekitar jam 9-an terus ketemu sama beberapa super penambang belerangnya, dan aku sempat tanya-tanya sebenarnya ke mereka tidak melakukan pekerjaan yang lain. Oke. Jawabannya sih agak klise ya, maksudnya Karena nggak ada yang karena nggak lain. ada pekerjaan yang lain. Padahal menurutku mungkin dengan suhu udara yang ada di sana mungkin mereka bisa nggak tahu menanam stroberi menjualnya ke turis atau gimana Bisa. gitu, nggak tahu juga. Nah dan maksudnya sedihnya Mas Fedi, menurut aku ada loh beberapa orang yang sampai 2 kali melakukan Sehari? usaha dalam 1 hari. Itu naiknya malam ya? Naiknya Pagi. bisa pagi banget. pagi gitu. Malam nggak bisa lihat nih. Dan- Oh iya. Dan mereka tuh pundaknya dua-duanya mereka suka ganti-ganti gitu kan. Iya, Pernah ada perhatiin nggak sih? Suka ganti-ganti gitu. Nah kalau soal si Blue Fire itu mesti datang, kayaknya mesti mulai mendaki mungkin jam 2, jam 3. Iya. Jadi Ada datang cahaya. pagi banget. Jadi Ya nggak ada, tapi cahayanya kelihatan, nggak kelihatan. Hmm. Jadi harus benar-benar saat gelap. Kalau udah kesiangan juga kadang-kadang nggak boleh naik lagi. Kalau mau bawa kompor gas. ada kabut kan. Tapi waktu itu Kadang-kadang siang udah turun. berarti waktu Fedi melihat bapak-bapak itu Fedi mencoba ya. Iya, kita kan- penasaran. kita sih nggak- Ngetes. Itu Bisa sebenarnya apa enggak? di sekeliling itu tuh sebenarnya ada PTPN perkebunan kopi ya. Itu juga menarik karena kita nginep di situ. Ada rumah, ada tempat nginepnya dan Boleh itu ya. cakep banget perkebunan kopinya. Nah terus pas naik lihat ya penasaran sih lihat mereka seberat itu. Bener nggak sih berat? Pertama kan kita coba dulu kan. Masa aku nggak bisa Nggak gitu. bisa ini. Memang Jadi berat. kesimpulannya Berat dulu. mereka lebih manly ya daripada kita ya. Jelas. Jelas banget. Jelas. Oke, pertanyaan ketiga. Tadi udah dijawab belum sih? Udah, berarti sudah. Miris Mas ya Fedi jawabannya. mencoba. Iya, iya. Udah? Miris ya. Jadi jawabannya Mas Fedi mencoba. Coba dan Oke. nggak kuat. Dan nggak kuat. Nggak kuat. Ini pertanyaan buat Arif nih. Aku nih. Mas, gimana caranya kita trip ke tempat yang lumayan jauh ditempuh dan membutuhkan waktu minimal 3 hari? Widih. Misalnya Puncak Semeru atau nana-nana. Padahal kita adalah pegawai negeri yang ada waktunya ketika cuti. Nah, jatah cuti kan sedikit. Gimana, Mas? Jangan jadi pegawai negeri masuk. Salah itu jawabannya salah. Solusinya adalah kita cari weekend atau Tanggal kita merah. cari tanggal Tanggal kejepit, merah. tanggal merah yang pas weekend. Terus ya kalau perlu sih ya mungkin bolos-bolos sehari mungkin bos masih maklum lah ya. Asalkan Cuti. jangan Ngajarin jangan bohong salah. nggak boleh, dosanya ke Allah. Oh iya, maaf. Kita sebagai traveler syariah harus nggak boleh bohong, Mbak. Astagfirullah. Iya, jadi kalau bisa sih ya kalau bisa izin aja sehari. Nanti bilangnya alasan keluarga yang entah keluarganya siapa gitu kan, terus Keluarga, siapa? keluarga lingkungan saya. Iya, keluarga orang yang di Hong Kong atau di Semeru tadi bisa kan, terus kayak mungkin ya itu cuti atau kita ambil weekend aja sih kan, karena atau pesawat yang Jumat paling malam pulangnya Minggu paling malam kan kita masih Jumat nggak usah bolos, Senin masuk juga masih bisa gitu sih. Oke lah. Yang penting
tricky aja sih nyatasin dari libur itu. Memang harus ngambil cuma menurut aku sih memang harus ngambil Sabtu Minggunya. Iya, itu yang kuncinya. Jadi cari pintar-pintar cari trip yang weekend gitu. Dan bisa gini juga, maksudnya kan kadang maksudnya gimana caranya supaya bos bisa memberikan izin kita libur. Sebenarnya adalah ya dengan menjadi orang yang perform gitu. Maksudnya betul. Ya kan kalau kamu oke perform pasti akan diizinkan gitu. Kalau saya sih biasanya kalau mau cuti atau mau kemana biasanya saya ngerjain kerjaan yang kelihatan keren. Terus ketika sebelum pulang kantor saya taruh di meja bos. Ketika dia paginya lihat kerjaan itu, wah keren nih, tapi si Arifnya mana? Oh nggak ada. Ya apa deh, yang penting kerjaannya keren. Bentar aku mau nanya, ini sharing itu nggak sih? Oh iya. Okay, terus, sorry. Terus ada lagi pertanyaan tadi. Masih ada pertanyaan? Ini aku dulu deh. Aku mau menceritakan jalan-jalanku. Akhirnya aku punya. Jadi ini bagian dari trip patah hati. Jadi waktu patah hati memutuskan untuk pergi ke titik nolnya di Sabang. Semoga yang bikin kamu patah hati nonton ya. Enggak. Terus habis itu, ini tuh kayak dermaga yang bagus banget. Ini di Iboy. Terus melihat ke apa namanya? Rubiah ya, yang ngerti Pak. Rubiah di mana? Rubiah itu depannya Iboy. Dia akan ke sana. Arif akan ke Sabang ya di Sabang di Wonderful Indonesia Trip. Tanggal berapa? Minggu ini tanggal berapa? Tanggal 10. Tanggal 10. Arif akan jalan-jalan ke Sabang, kamu bisa follow. Terus habis gitu, nah ini tuh deck ini tuh sangat menyenangkan Trip, apalagi kalau pagi belum pada bangun. Kok sepi sih? Emang sepi, emang kayak gini, sepi banget. Ini pagi kalau nggak salah. Pagi nggak ya? Ya kira-kira gitu lah, kayak duduk aja gitu, habis gitu kayak sambil ngopi gitu aku biasanya ini. Mikirin kesalahan masa lalu? Enggak sih, aku nggak mikirin, tapi kayak enak juga ya, serim gitu. Dan itu kayak apa? Ya enak lah. Ini salah satu. Jadi ini kayak hall yang ada di tempat yang aku cerita itu, yang di Ubud. Di Ubud kok nah, tapi di Padang. Bentuknya rumah gadang. Jadi kan dia memindah-mindahkan rumah. Dalamnya ada masakan Padang? Enggak ada. Jadi kayak emang ini rumah gadang, terus itu hall sebenarnya. Jadi kayak kamu bisa duduk, baca buku, terus kayak tidur-tiduran nggak jelas. Nah itu tuh gardennya. Di depannya itu kayak apa, kayak dia tuh nanam organik itulah. Ini di Ubud lah ya pasti ya kan. Semuanya. Baru tahu ada rumah gadang di Ubud saya. Iya. Ini baru tahu. Udah mainstream banget ya. Ada pohon kelapa nggak organik. Nah itu nggak tahu. Nah terus si makanan-makanan yang ditanam di situ tuh dijadikan masakan Padang. Dijadikan masakan Padang. Enggak, dijadikan masakan di situ gitu. Arif nggak fokus nih. Nah di belakangnya itu adalah Sungai Ayung ya. Ini masih di tempat yang sama. Ayung River di tempat yang sama. Ini adalah Ayung River. Jadi pas di belakangnya itu Ayung, jadi kamu kalau jalan-jalan tuh bisa kayak lihat ke lembah di bawah gitu si Ayungnya itu gitu. Terus tempatnya tuh enak banget. Nah ini dapurnya dia. Jadi dapurnya terbuka gitu. Terus yang masak enggak ini di atas. Dapurnya sangat-sangat amat modern. Ya Mbak kakaknya pergi. Soalnya lampu tuh suka mati. Setiap jam. Nah jadi nah ini kalau ini tuh kayak dapurnya itu, jadi yang masak orang Bali. Nah salah satu yang menarik di dapurnya dia tuh bikin kayak iglo gitu loh di dalam. Iglo gede banget dan tadi jadi kulkas. Tadi ada rumah gadang di Bali, sekarang ada iglo di Bali. Jadi tapi bukan dari es ya, jadi dari batu bata tebel gitu. Jadi dia mau menghemat supaya nggak usah terlalu susah gitu loh ngedinginin ruangan itu. Jadi dia kayak membuat iglo gitu. Mungkin besok ada piramid nanti. Ya mungkin rumah gadang iglo. Nah kalau ini itu yang di belakangnya itu resepsionis dan itu dari bambu semuanya. Cakep nggak resepsionis? Bagus ya? Enggak, itu tempatnya. Iya jadi bagus. Terus itu di situ kayak jualan produk-produk organik gitulah, ini kan di Ubud ya Bo. Nah di atasnya itu persis itu tuh sebenarnya kayak loft gitu. Nah kamu kalau pijit spa gitu di atasnya itu. Pijit bener kan? Pijit bener. Bener dipijit. Terus Widih. Kalau ini lain lagi nih, hotel yang lain. Kok nggak ada orangnya Mbak? Iya ini harus. Aku sebenarnya agak serem sih foto-foto gini sebenarnya lah ya kalau. Nah ini kamarnya tuh kayak gini. Jadi kayak dan ini tidak mahal. Maksudnya tidak yang kayak 1 juta semalam gitu, enggak. Tapi 2,5 juta? Enggak. Tidak mahal, tidak. Itu orang beneran kan? Itu orang, itu teman aku itu yang nginep di situ. Nah itu tadi bedroomnya itu tempat tidurnya itu tempat kamar mandinya itu ada Cooper bathtub gitu. Dan harganya tidak mahal. Jadi sebenarnya menariknya adalah kita tuh bisa cari tempat yang kecil-kecil ini. Hotel ini kamarnya cuma 12. Jadi kayak
Jangan gitu soalnya Tidak mahalnya berapa sih? Tidak mahalnya 400 sih. Oh, murah. Ya kan? Murah kalau dipakai berdua. Iya. Itu bisa beli. 400.000 itu bisa bertiga. Yang Bertiga. bener, Bang. Iya. Aku ingatnya sih Kalau segitu. bertiga orang Apa tiga karena ada. itu ada diskon. Kalau Ini di mana nih? ini waktu aku ke Tanjung Putih. Oke. Itu tempat tinggal aku selama 2 hari Saya apa nggak tahu 3 kan hari ya. dulu Tinggal di sungai. Tidurnya di situ, makan di situ. Kamu jadi Malah lebih enak, adem soalnya daripada kalau tapi ada hotel kan mereka. aku belum pernah nih kesini. Itu bisa lihat orang hutannya dari. Iya, itu habis gini ada deh. Oh, Mau bisa lihat princess di sini. bisa lihat dari kapalnya. Oh ini Sabang, Loh, ini boleh nol. lagi. Nanti turun bisa lihat. Oh, ntar aku Itu sini. tuh nol. Itu makan. Aku lupa Kelihatan di sih. mana. Katanya patah hati kok berdua. 2 porsi jadi satu harusnya berdua. Makan sendiri. Ya, jadi dia bertiket berdua. Oh enggak, aku patah pergi hati. sama temanku Shirley. Ya, terus. Oh enggak ya? Oh ini juga masih di Sabang, kopi Ini Solo. sendiri. Percaya nih. Sendiri. Ini beneran patah hati. Ini appetizer-nya gorengan. Nah ini ketemu, jadi kita akan ikut pada saat mereka feeding time. Oh, video. Sebenarnya gini, kalau feeding time banyak yang datang orang utannya sebenarnya itu menyedihkan, karena berarti Pada artinya lapar. artinya di hutan tidak ada makanan Tidak ada yang makanan. proper Iya. untuk mereka. Oke. Kalau misalnya di hutan itu, kalau hutan tidak ditebangi dengan liar dan segala macam, berarti kan makanan cukup. Jadi Iya. ketika Iya. feeding time tidak ada yang datang harus. Jadi itu idealnya Iya. tidak ada yang Oh. datang. Iya, harusnya. Idealnya seperti itu. Nah pas ini datang lumayan sedih sih. Oh waktu aku kesini tuh ada satu cerita yang menarik, yaitu pas ada, kalau tiap orang hutan kelompoknya itu kan selalu ada yang paling gede Pemimpinnya. kan, Oh iya, pemimpin. bosnya gitu Iya, kan. cowok. Nah bosnya tuh kuat biasanya memang. Nah dia itu Main. biasanya dia tidak jalan lewat daerah tempat kita duduk. Mhm. Dia tuh jalan lewat tempat lain Mhm. gitu. Nah hari itu dia lagi moodnya lewat belakang, jadi kayak kayak mau masuk ke itu gitu Show lah. gitu. Kayak show gitu. Nah karena dia lihat banyak orang duduk situ, dia kayaknya dia merasa terganggu. Dia tidak nyamperin, tapi dia dari belakang merasa kayak ini kan daerah gue, ini siapa nih gitu. Jadi dia memamerkan kekuatannya, tidak ada maksud Iya. jahat, hanya ingin memamerkan bahwa this is my area gitu. Dengan cara Di situ kan kita duduk ya di lok-lok kayu gede gitu kan. Kamu tau gak, dengan santainya dia cuman kayak diangkat gitu pakai tangan, satu tangan. locknya itu Gitu kayak. yang ada kamu di atasnya. Enggak, kita nggak ada, tapi itu kayak lock gede gitu dan dia kayak santai gitu, wing gitu, terus kayak locknya kelempar, buk 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 gitu, buk gitu kayak semua orang, kita tidak boleh teriak karena itu akan mengagetkan. Bikin Jadi dia panik, kita kan? semua harus diem kan, kita diem sambil lari ke samping-samping gitu. Tapi sebenarnya setelah itu ya udah gitu, rangernya kan nemenin juga toh. Ranger biru atau ranger pink? Ranger pink. Aku waktu itu preferensi aku ranger kuning. Oke. Udah sih. Tapi yang kopi Solong enak loh by the way. Itu juga kalau kita wisata tuh kan Coba ini ya makanan kuliner juga, ya, kuliner kuliner juga ya. Nah, kok jadi saya sih? Ini sekarang Mas. Itu siapa sih? Itu nggak tahu, itu bule. Oh, Cewek kirain yang kamu. kamu Iya. bawa. Kalau aku lebih manly sih, lebih pendek lompatnya. Nah ini di Nusa Ceningan kalau Katanya udah nggak boleh lompat sekarang. sekarang nggak boleh ya? Nggak tahu ini. Nggak boleh. Ini saya baru beberapa bulan yang lalu sih, bulan April kalau nggak salah. Oke. Jadi kalau mau cari wisata yang memicu adrenalin, salah satunya bisa lompat tebing ini di Ceningan. Ini bayar 50.000 2 kali lompat. Ya. Oke. Kalau yang ketiga mungkin nanggung sendiri sih kalau ada apa. Ini ya kalau kamu butuh kayak jalan di pantai udah biasa atau duduk di hotel yang memang udah biasa, mungkin bisa coba nih kayak gini, menguji adrenalin. Dan ini nggak tahu sih, kalau aku sih nyoba 2 kali nggak langsung bisa karena mendaratnya pasti pakai pantat. Jadi nggak boleh lagi Harusnya pakai apa? kaki duluan. Jadi ya udah mungkin karena Memang Gimana? secara otomatis kamu begitu ya ya. kan kena angin kayak jatuh terus tiba-tiba ada angin dari depan tuh kayak kakinya refleks gitu, selonjor gitu kan. Lonjor. Terus darahnya kayak miring gini, kena pantat dulu atau mungkin matanya terlalu bohai mungkin. Terus, duluan. Berat. Tuh, setelahnya. Ini siapa nih? Ini aku. Kamu yang mana? Enggak, ini Oh, aku yang naik di depan. dokar di Gili itu loh, di Oh, Gili Gili ada Meno. dokar, ya. Untuk ke hotel. Oke, udah mau ceritain atau lanjut? Nggak usah. Ya udah. Nah ini di mana Mas? Nah ini Mr. Matthew nih, kemarin di Jailolo. Ini menariknya pantai ini Pantai Marimbati kalau nggak salah namanya. Ya dia di Halmahera Utara. Tapi kemarin Pro udah cerita dikit tentang Jailolo. Terus ini pantainya, ini banyak sekali kayak tumbuhan macam eceng gondok gitu. Cenggono. Di kanan kirinya ada gunung-gunung dan emang kayak ceritain Pro, emang sunsetnya di sana emang cakep banget sih. Emang kayak saat turun tuh mataharinya ya kayak paduan antara merah muda, oranye, merah dan sebagainya.
gitu. Ini untuk mencapai sini kita harus naik ojek sih, paling nggak sejam perjalanannya naik ojek dari pusat kota di dermaganya itu naik ojek. Terus di pinggiran pantai sini ada rumah Sultan warna kuning gitu. Dan saya nanya ke tukang ojek, kenapa kok rumah Sultan di sini? Mereka nanya, rumah Sultan biasanya kalau nggak di pinggir laut, dia di atas gunung. Alasannya karena Sultan ingin melindungi warganya kalau terkena bahaya, dia dulu yang kena. Gitu. Jadi kayak dia sebagai tameng gitu. Jadi kalau di laut dia kena, misalnya ada tsunami, dia dulu yang kena, dan dia berharap tsunami ya sampai ke rumah dia doang, tapi nggak sampai warganya. Gitu. Terus kalau di gunung ya itu, kalau gunungnya meletus ya cuman letusnya cuma sampai dia aja gitu sih. Lebih sebuah tindakan yang manly banget sih itu. Iya, super manly. Ini manly banget nih. Ini kayak itu gue udah nyengir. Ini salah satu jenis kuliner di Indonesia yang mungkin kalau kamu cukup manly mungkin bisa mencoba ini. Ini Jeneponto. Jadi kalau kamu perjalanan dari Makassar ke Tanjung Bira, kamu bakal lihat sebuah desa, bukan sebuah desa, kayak sebuah kabupaten ya kalau nggak salah, atau kecamatan itu yang kiri kanannya tuh gersang semua dan banyak kuda di sana. Dan di sana kuda adalah jadi makanan pokok. Jadi kayak dianggap kalau mungkin di sapi, di Toraja mungkin kan kerbau gitu kan. Ya di Jeneponto tuh kuda. Jadi siap perayaan pasti dia paling nggak ada satu ekor kuda gitu yang disembelih. Kuda kan keras ya. Iya, itu memang tujuannya buat kejantanan sih. Jadi ketika makan sop konro kuda itu tiba-tiba saya merasa gereng. Apa sih? Sumo maksudnya sumo. Iya, sumo. Kan nggak ada AC warungnya. Iya. Ini apa lagi? Ini di Jogja ya? Iya, ini salah satu tempat menginap lucu di Jogja. Hotel lokal bukan? Iya, hotel kayak gitulah pokoknya. Jadi ini salah satu tempatnya. Kan ceritanya kan kalau lagi? Enggak, ini enggak patah hati. Ini kan ceritanya ini, kalau di sini tuh kita berbagi peran. Aku tuh yang cerita soalnya ke sini yang hotel-hotel gitu. Nah, Arif yang ya gitu, yang 100 di bawah 100.000 gitu. Nah, ini ya, ini salah satunya. Terus Kak boleh lucu deh, ini hotelnya 2 lantai itu. Itu tadi di bawah, tadi nginepnya di atas. Terus ini semua barangnya iya, barangnya dibikinnya sama orang Jogja semua. Jadi kayak terus itu pakai artis Jogja yang gambar di situnya. Jadi kayak semuanya beneran lokal. Mahal. Iya, kayaknya oke lah. Maksudnya dengan kualitas ya. Bisa masukin 10 orang di dalam dong. Itu bisa 4. Menurut aku bisa 4. Jadi satu trip hematnya juga masukin banyak orang di sini ya. Oh iya, ini di satu goa di Kawangkoan itu sekitar 2 jam dari Manado. Emang waktu itu kita nyari tempat apa nih yang kira-kira belum banyak orang kunjungin. Saya browsing ada gua Jepang sih. Gua Jepang 50 kamar terus 100 kamar dalamnya, ini di Kawangkoan. Ada kamarnya? Ada kamar. Jadi ketika dulu Jepang menjajah kita itu kayak mereka bangun kayak bunker-bunker gitu di tempat di gua ini ada, jadi masuk itu ada kamar 1, kamar 2, kamar 3 sampai 50 kamar gitu. Itu kita masuk juga harus pakai guide lokal, anak-anak kecil sih waktu itu pakai guide lokal dan pakai senter. Mereka sering main. Iya, jadi mereka nunjukin ini kamar 1, kamar 2. Iya. Soalnya kalau nyasar kita nggak bisa balik kan, kasihan banget. Itu yang belakang pantatnya Mumun Indoho itu. Ya itu. Ini baik lagi ya. Masih ada lagi. Habis berarti. Ini. Tapi ini bagus loh tempatnya buat nongkrong. Nanti kamu di situ duduk. Jangan lupa bawa kopi sih. Kopi? Dari sini bawa kopi? Enggak ya, maksudnya bikin hot kopi terus teh terus habis gitu ini. Kita mungkin bisa stop sharing, kita bisa memperlihatkan foto kita. Sudah? Ada pertanyaan tuh? Foto kita. Enggak ya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sebentar lagi. Aku lagi. Nggak kebaca ke. Ini aku bisa baca. Arif. Dari semua tempat yang kamu datengin, ada nggak sih hal yang pengen banget dilakuin di tempat itu, tapi karena satu dan lain hal nggak bisa ngelakuinnya dan nyesel sampai sekarang? Kalau ada di daerah mana? Dan apa yang pengen dilakuin? Kayang. Daerah. Oh iya, di bawahnya ada bahasa daerah mana yang menurut Arif paling aneh? Tempat ya. Gimana ya? Jawabnya susah. Jawabnya sambil lihat itu. Oh ya, sebenarnya kayak simpel aja sih, kayak kemarin ke Jailolo pengen ngelihat sunset di satu pantai, namanya pantai, aku lupa deh nama pantai atau hari pertama kita mau ngeliat sunset tuh. Caranya adalah kita udah naik kapal nyusurin sungai-sungai dengan pohon bakau di kiri kanannya itu, terus sampai tengah jalan tiba-tiba hujan deras nggak jadi kami nggak jadi ke pantai, jadi malah balik lagi dan udah ya agak-agak nyesel sih kami nggak dapat sunset di itu. Tapi kemudian kita nggak nyerah, kita cari hari kedua, kita cari pantai lain dan ternyata salah nunjukinnya, masih nggak dapat sunset juga. Akhirnya tempat ketiga tadi saya tunjukin tadi
kita dapat sunset yang paling bagus itu ya. Alhamdulillah setelah 3 hari pencarian mengejar sunset. ya ada di blog ceritanya lah. Terus apa namanya? Visit blog saya. Boleh ya? Oh, boleh ya, depexstory.me. Depexstory.me. Ya, terus itu akhirnya dapat sunset yang paling indah di Jailolo menurut kami. Gitu. Terus tadi aku bahasa daerah paling aneh. Apa ya? Bahasa daerah paling aneh enggak aneh sih sebenarnya, kalau menarik ya Batak itu menarik kan, kayak ngomong biasa aja tapi kayak marah-marah gitu kan. Gimana marah-marahnya gitu kan. Tapi itu tadi ada juga pertanyaan, apa yang paling tidak apa yang membuat Arif masih ada hal yang belum dilakukan nggak? Yang nyesel karena nggak sempat dilakukan? Tadi udah dijawab belum? Ya nyesel nggak sempat ke pantai tadi karena hujan itu sebenarnya. Pantai satu itu tapi bagus jadi penasaran nggak? Penasaran sih, pengen kesana lagi pas sunsetnya doang. Oke. Gitu. Bisa, insya Allah. Ini ada pertanyaan lagi, bedanya snorkeling sama dari Mbak diving? Elisa. Ya, snorkeling sama diving itu apa? Terus menurut masing-masing bintang tamu di antara keduanya, mana yang lebih menyenangkan dan tempat terbaik buat snorkeling atau diving, terlebih daerah Jawa Timur gitu. Kayaknya aku bisa menjawab snorkeling sama diving bedanya apa, aku tahu. Snorkeling di laut, diving di lapangan. Bukan. Snorkeling itu di atas aja ya kan, cuma di atas. Kalau diving itu sudah masuk. Oh gitu. Itu aja sih bedanya menurut aku ya. Nah, masing bintang tamu sekarang. Mas diving juga. Masing-masing. Kalau sebenarnya snorkeling itu sama dengan skin diving. Istilahnya sama diving. Yang satu scuba diving, yang dimaksud diving mungkin scuba diving. Dengan alat scuba, self-contained underwater breathing apparatus. Serius loh jawabannya itu yang ini banget loh. Sedangkan snorkeling itu sebetulnya sebutannya juga skin diving. Jadi sama sebetulnya. Jadi Mas Fedi ini anaknya ada skinnya kenapa? Karena hanya di permukaan aja. Oke. Tapi sebetulnya juga bisa turun ke bawah sih. Semi duck dive. Atau free dive. Itu sekarang lagi ngetrend. Free dive lebih dalam nyelamnya dibanding scuba diving. Oke. Mosok kalau kuat napasnya. Kalau kuat tergantung. Rekor dunia kalau nggak salah 200 sekarang ya, udah 200 meter tuh. Hah, free dive? Ya. Tidak pakai alat ya. Jadi tidak dikasih sabun, tapi sekali nafas masuk 100 meter. Iya. Itu 200 meter sekarang ya. Oke, terus habis gitu menurut masing-masing. Mungkin Mbak Vivi. V first. Kalau snorkeling, mana yang lebih menyenangkan? Kalau aku sendiri lebih suka diving. Karena lebih puas lihat-lihatnya. Karena kan maksudnya bisa melihat lebih gitu. Kalau misalnya snorkeling juga sebenarnya seru sih. Kadang kalau pas snorkeling kita pengen nyentuh yang di bawah. Iya, nggak nyentuh tapi nggak bisa gitu. Nggak nyentuh, maksudnya melihat lebih dekat gitu. Melihat lebih dekat. Ngelus-ngelus atau apa nggak boleh ya? Nggak boleh. Untuk keselamatanmu sendiri sih sebenarnya takutnya kan. Tidak boleh. Maksudnya selain itu nggak. Kalau kita yang jelus boleh. Selain itu pacar boleh nggak pacar? Teruskan kita. Ya maksudnya soal ngelus-ngelus itu selain itu nggak natural buat mereka, juga takutnya membahayakan. Misalnya kayak misalnya lionfish gitu kan. Coba mungkin ada beberapa orang yang nggak tahu kalau itu sebenarnya ada racunnya. Dan gua ada Vista lagi nyelam, ilus terus nggak boleh juga. Biasanya bingung, lebih ini apa gitu. Nah, kalau misalnya tempat terbaik di Jawa Timur. Kalau aku sendiri sih belum pernah snorkeling, diving di Jawa Timur. Aku tidak pernah mendengar sih. Cuman di Jawa Timur itu sering dengar sih emang banyak pantai bagus, sama tadi kan aku bilang di Pacitan itu, terus yang kayak apa sih Goa Cina gitu kan. Tapi kan pantainya belum tentu underwater. Betul. Nggak pernah snorkeling diving. Tapi kalau tempat yang udah pernah di Jawa Timur nggak pernah kedengeran ya. Snorkeling di pantai selatan kayaknya kecuali kan kencang banget ya. Iya, harusnya kencang sekali kayaknya. Aku tuh kan orang Sidoarjo. Iya, kamu gimana? Pangandaran ya. Kalau Pangandaran ada berarti harusnya ada sejenis itu ya di Jawa Timur. Bisa jadi. Tapi karena bukan orang Jawa Timur nggak tahu. Ya, ini orang Jawa Timur sih, tapi asli apa enggak? Ya asli Sidoarjo. Aku bisa lahirnya di Sidoarjo. Pantai Pelengkung itu mungkin. Nggak di Pelengkung kayaknya semuanya bagus di atas deh. Jadi bagus di atas. Di atas sebagai pantai yang kita lihat daripada kita masuk, ya kan? Iya, terus makan seafood, makan apa gitu. Mungkin perlu dicoba ya kan, kita nggak tahu, ceritain kita. Karena kalau pantai yang aku dengar ini nggak tahu benar apa enggak. Kalau pantai yang ombaknya besar bagus untuk surfing, itu tidak bagus untuk diving. Betul. Ya kan, dalamnya begitu ya. Koralnya nggak ada. Gitu. Apa yang mau dilihat? Itu teorinya. Ini udah dijawab. Mbak Elisa bisa cari sendiri mungkin kalau pas. Nanti kalau ada saya tahu. Ini udah tadi ya? Udah. Tempat
tempat yang paling wonderful di Indonesia. Wonderful. Selain Raja Ampat. Ini dari gimana nyari Luwai Darussalam. Oh, Darussalam. Coba mungkin dari versinya masing-masing dari kita aja. Misalnya Mas Fedi dari kiri. Oke, silahkan. Sarannya ke situ, Mas. Mas Adi. Berat nih pertanyaannya. Iya, susah ya kalau suruh pilih gini ya. Home sweet home. Yang lebih bagus dari Raja Ampat banyak loh. Iya, bener dong, banyak bener. Banyak sebetulnya ya. Ya udah deh yang lebih bagus dari Raja Ampat. Ya kan subjektif Tergantung Subjektif kan ini. tergantung untuk apa gitu ya. Kalau gunung ya udah pasti bukan Raja Ampat. Langsung salah satu tempat yang langsung kepikiran apa gitu? 1, 2, 3. Mungkin Lembe. Karena ya subjektif katanya. Ya karena apa? Magdive. Apa itu Magdive? Maksudnya diving tapi bisa lihat benda makro. kecil. Jadi kalau Oke. untuk yang suka Tapi makro emang puas Friday banget. aku sering lihat fotonya dia hobinya magdive sih. Hmm. Nah terus habis gitu kalau aku tempat yang lebih wonderful daripada Raja Ampat ya mungkin gampangnya gitu aja adalah Sidoarjo karena itu rumah saya. Jadi saya bisa makan rujak cingur ya kan. Kembali ke makanan ya, kalau pernah ngomong pasti makanan. Rujak cingur, tahu teknya paling enak itu ya di Skardang. Take me out. Terus habis itu apa namanya yang orang nggak suka itu loh yang kecil-kecil terus katanya Oh itu apa sih? Ya, Keran-keran itu ya? keran-keran kecil itu. Oh sih cerita. Lupa aku. Nggak tahu. Pokoknya Bentar. kita ke Krian. Jadi di Krian tuh ada. Apa sih namanya Nah, tuh? aku tahu tempatnya nggak tahu namanya. Lupa. Terus habis Lupa. gitu aku bisa makan dengan santai ote-ote porong ya. Jadi maksudnya yang buat aku wonderful karena aku bisa merasakan makanan-makanan yang aku sukai. Coba kalau Mas Arif? Saya karena belum pernah ke Raja Ampat. So far sih Makassar karena dia lengkap sih, mau kuliner ada, banyak makanan enak di sana. Bener juga. Mau cari budaya kita tinggal naik ke Toraja, ke atas tuh kita banyak rumah-rumah ada dan kuburan-kuburan itu yang sangat manly tadi. Terus mau nyari pantai, kita bisa ke selatan, ke Tanjung Bira. Terus itu ada banyak kan, terus bisa mampir sebentar di Bulukumba lihat pinisi, lengkap banget kan di sana. Terus kalau lapar makan soto kuda tadi yang saya tunjukin gambarnya. Terus kalau punya lihat alam, kita bisa ke Maros, itu banyak banget tuh Bantimurung itu kupu-kupu banyak, airnya hijau biru gitu. Kalau di compare itu sama kayak di luar negeri kayak di Laos sih, Phang Vieng sama persis lah dia Kars, pegunungan Kars dan ada air yang biru hijau gitu lah pokoknya. Itu Maros di situ. Kita nggak perlu jauh-jauh ke Laos, kita langsung ke Makassar udah dapet sih kalau gitu. Kalau Mbak F sendiri yang paling indah? Mbak First selain rumah suami? Iya, kalau aku sih karena kemarin baru banget naik ke Gunung Merapi, jadi menurutku Merapi senang Merapi. Ya, kemarin sebenarnya udah kedua kalinya naik ke Merapi dan itu kemarin naik sama sahabatku yang tidak pernah naik gunung sebelumnya. Itu pengalaman, maksudnya aku bisa bilang wonderful banget karena experience-nya gitu. Jadi kayak pengalamannya sama teman, terus gimana ya, saling menyemangati untuk sama-sama Iya. Kayaknya itu yang menyenangkan. Iya betul. Kita udah kayak menetapkan, maksudnya kita bukan fokus di puncaknya, tapi gimana kita bareng-bareng selama perjalanan dan kita semua kembali ke rumah masing-masing dengan selamat gitu. Jadi kebersamaan gitu dan Merapi itu indah banget. Dan ya udah, maksudnya kayak pasti kalau yang suka naik gunung tahu perasaan gimana kalau misalnya lagi camping, duduk diem, sepi, terus pemandangannya bagus gitu. Kayaknya terus sudah sampai atas kayaknya achievement. Tadinya mungkin di tengah jalan kalau aku dengar teman-temanku yang suka naik ya, di tengah jalan nggak mau lagi naik gunung, nggak mau, sampai atas mau lagi, mana lagi naik gunung, bener nggak? Iya, menyesal di tengah jalan. Menyesalnya di tengah jalan sampai ujung happy ya. Nggak, biasanya gini, biasanya kalau udah turun gitu ya, ada masa kayak berapa minggu gitu nggak mau naik gunung lagi, tapi setelah itu pengen lagi. Kayak nagih ya. Ya betul, ketagihan. Drugs. By the way, pertanyaannya udah habis sih. Apakah sudah habis pertanyaannya? Ini Enggak, ini sih udah habis ya. Jadi dari Selalu ini. mungkin aku akan cerita aja nanti. Jadi aku sama Arif ini akan jalan-jalan ke 2 tempat yang berbeda. Ini gerak ikat mau ya. Terus habis gitu Aku anaknya agak hiperaktif. Terus habis gitu jadi Arif ini akan jalan-jalan. Kamu kemana, Arif? Aku ke Sabang dan ke Merauke. Cie, Sabang Yo, oke gitu Cuma kan. nyanyi doang sih. Sebenarnya intinya buat nyanyi. Nah, buat nyanyi, kalau saya bukan. akan ke Banda Neira. Arif kenapa ke Sabang dan Aku iri mau ikut. Oke. Coba kamu cerita Aku ke kenapa Banda Aceh dong. Nggak beda kenapa tipis kamu kan? ke Sabang dan Merauke?
Karena selain ingin membuktikan bahwa Indonesia berjajar pulau-pulau, aku ingin membuktikan bahwa ternyata mau lihat Tugu Kembar sih. Kalau Mas Fedi mungkin lihatnya Gunung Kembar, saya Tugu Kembar. Oh, kayak aku yang tadi berdiri di 0 km. Oh iya, ada. Tadi kelihatan kaki-kaki doang. Iya. Tapi itu aku nggak yakin itu kamu deh. Itu pas aku ulang tahun. Oh, iya. Jadi kayak ulang tahun gue move on gitu ceritanya. Ulang tahun dan patah hati. Oh, titik nol tuh titik balik kamu. Titik balik. Oh, Oke nggak? Oke sih, filosofinya bagus sih. Kamu tuh bisa menemani. Tadi konteksnya merah putih ya. Iya. Ada konteksnya besok di bawah. Oh, iya. Nah terus kamu dari Sabang, kamu akan ke Tugu titik nol itu. Dan aku habis itu aku akan ke Merauke ke Tugu nolnya. Jadi kayak titik nol paling utara dan barat, dan yang titik nol paling selatan dan timurnya. Kamu nanti di Sabang ketemu babi hutan tuh. Oh ya? Iya, Oke. Enak. Terus kayak babi hutannya tuh kayak peliharaan orang-orang di sekitar situ, jadi kayak dia kayak jalan-jalan terus bosan. Jalan gitu. babi malu ya. Ini babi ki ngopo tidur-tiduran gitu. Ya itu, alasannya itu sih ingin nyanyi-nyanyi aja sih sebenarnya. Kalau Mbak Papan ke Banda Neira kenapa? Kalau aku ke Banda Neira karena iri pada cerita orang-orang. Oke. Cerita beberapa teman yang pernah ke Banda Neira tuh kayak dia kan kayak gunung gini, terus habis gitu langsung laut, terus habis gitu pulaunya kan, jadi kayak ada laut itu ada kayak diantaranya. Nah karena dia kayak apa lahar apa gitulah dia, jadi dia tuh sangat subur itu taman lautnya itu. Jadi ada pokoknya kayak kalau ngeliat fotonya tuh kayak waduh gila ini oke banget. Dan kesana tidak mudah. Komplit ya, kan? Gunung sama laut ada gitu ya. Benar-benar wonderful Indonesia. Kabarnya sih gunungnya akan sangat susah karena kayak kerikil gunungnya. Oke. Iya nggak? Gunungnya gunung kerikil gitu. Jadi kalau naik itu satu langkah turun dua gitu loh kayak. Kayak di Bromo gitu ya kali ya. Iya, ada tetangganya lagi. Tapi ada pas kalau yang Manly kan nggak pakai tangga. Kan Manly. Tapi itu kan pakai kuda. Mungkin kayak puncak Rinjani gitu kan. Iya, dia kan ada semua puncak gunung yang masih aktif pasti kayak gitu deh. Kayak kerikil-kerikil gitu. Jadi kayak nggak sampai-sampai dan kabarnya sih kalau kita udah sampai ke puncak itu kita akan menjadi warga negara Banda Neira, warga Banda gitu. Masa balik Mbak? Enggak ya? Aku sih pasti ya gitu. Terus diceritain juga, maksudnya karena lautnya dalamnya juga indah sekali. Itu sih yang bikin aku pengen ke sana. Terus juga kayaknya tempatnya santai. Nah, aku kan anaknya gitu ya, kayaknya maunya kayak kalau liburan tuh santai. Nyemplung gitu. Kalau yang kali ini bukan karena patah hati kan? Tidak karena patah hati. Jadi bahagia banget. Kamu berangkat kapan sih? Aku berangkat minggu ini ke Sabang. Tanggal 10 ya? Ya, minggu depannya ke Merauke. Jadi aku tanggal 15. 2 minggu. 15. Oke. Oktober ini ya. Oktober. Iya, pesawatnya cuma Kamis sama Senin. Kalau jadi terbang. Jangan gitu dong. Dia bisa ngedayung kan. Karena tidak hujan kan. Jadi mungkin cuaca jauh lebih enak. Jadi aku akan pergi tanggal 15 sampai 21 dengan hashtagnya atau tagarnya adalah Indonesia Only Wonderful Indonesia. Bisa di follow G plusnya plus Alderina Gracia. Aku harus kepo-kepoin tuh. Iya. Pasti dong. Lalu yang kedua ada Mas Arif ini tanggal 10 dia akan pergi dengan G plusnya apa Mas Arif? Plusnya di Muhammad Arif Rahman. Arif Rahman. Hashtagnya juga sama. Iya. Ya kan? Terus juga sebenarnya kita juga open membuka kesempatan kepada semua orang untuk bisa jalan-jalan gratis ke Sumatera Barat. Jadi Indonesia Travel akan memberikan hadiah yaitu jalan-jalan gratis ke Sumatera Barat. Caranya berapa orang? Berapa orang? Nggak tahu aku berapa orang ya? 2 orang ya? 2 orang kayaknya ya? 2 orang yang beruntung. 2 orang yang beruntung. 5 hari 4 malam. Caranya gimana sih? Coba. Caranya cuma dengan cara sharing cerita kamu di Google Plus. Pastinya pakai Google Plus, kita pakai plus foto juga nggak sih? Oh, pakai foto. Jadi intinya ada satu foto, terus kamu ceritain foto itu kenapa. Terus pakai tagar Wonderful Indonesia. Indonesia Only. Mention ke Indonesia.travel. Itu mention aja. Ntar kalau ceritamu paling menarik, kamu bakal dapat trip ke Sumatera Barat. 5 hari 4 malam. Mungkin untuk sebelum kita tutup kita akan kasih tahu gimana caranya dapat kaos dulu nih. Gimana Mbak? Nggak harus patah hati dulu kan? Tidak usah patah hati. Tapi gampang aja. Kita akan punya 2 kaos ya kan? Kaos itu akan kita kirimkan ke tempat kamu. Bukan apabila yang ini, jangan khawatir. Yang ini. Oh ini. Tapi minta tolong untuk teman-teman bisa memberikan komentar di video hangout kita atau di page event kita juga nggak apa-apa. Dengan mention kami berdua dengan hashtag Indonesia Only dan Wonderful Indonesia, terus mention kami berdua ya.
ceritakan kasih komentar kira-kira dari semua destinasi yang kamu ceritain di sini mana sih kamu pengen kemana dan kenapa gitu sih paling. Atau kalau kamu udah kesana mungkin mau komen juga boleh, mau cerita gitu aku waktu kesana juga begini gitu kan kita udah cerita nih gitu ya. Jadi sekian banyak tadi, semoga nggak lupa. Semoga bisa di play lagi. Bisa di rewind ya. Jadi di ini kita tunggu sampai 2 hari lagi ya. 2 hari cukup nggak Cukup 2 hari saja ya. Kayak anjuran pemerintah ya 2 hari cukup. Nanti kasihan yang hangout lain. Iya, Oke, 2 hari kita tunggu, terus nanti ini kalau enggak ya kita bisa perpanjang jadi 2 minggu sebenarnya ya tergantung gitu. Nanti dilihat aja pokoknya mention kita berdua pakai hashtagnya itu Indonesia Only and Wonderful Indonesia, terus nanti kita akan umumkan di akun kami berdua juga. Siapa yang beruntung mendapatkan nanti yang milih pemenang siapa? Kita berdua juga. Jadi sebenarnya memang ini kerjaan kita berdua aja. Iya. Terima kasih buat Mas Aryan yang sudah menonton, yang memberikan doa restu. Semoga babinya jadi halal. Oke, terus apalagi? Oh, aku tahu. Kita akan menceritakan kesan-kesan kita terhadap wisata di Indonesia satu persatu, mulai dari Iya kan? Iya. Nanti dari bintang tamu dulu. Bintang tamu, Mbak First. Kan dari first, first, second, third, fourth. Iya, kesan-kesan tentang wisata di Indonesia. Tentang wisata di Indonesia. Oke. Gimana ya kesan-kesannya? Wisata Indonesia itu banyak yang aksesnya susah. Jadi butuh pengorbanan untuk ke satu tempat. Tapi kalau udah sampai, menurutku sih nggak apa-apa. Padan pengorbanannya dengan apa yang didapatkan. Kadang iya, kadang enggak. Seringnya iya, kadang enggak gitu. Tapi nggak apa-apa. Justru kan itu bagian dari perjalanan kan, karena bukan tujuannya doang gitu. Nah selain itu orang Indonesia ramah-ramah banget bener karena selalu aja ketemu sama bercakap-cakap, maksudnya ngobrol sama orang yang baru kenal dan itu seru juga untuk berbagi cerita. Dan walaupun mereka nggak traveling, mungkin mereka kerja atau apalah gitu, tapi seru aja ngobrol di ferry atau ngobrol gimana gitu. Dan itu orang baik sekali gitu. Kita baik banget, mau bagi kaos juga kan. Orang Indonesia. Itu Indonesia kita. Betul. Kalau Mas Feti? Kalau aku Indonesia alamnya macam-macam. Jadi mau yang kayak Afrika ada yang bentuknya juga ada gitu kan. Yang hutan lebatnya ada, macam menarik. Terus kalau yang paling kalau ada destinasi baru itu yang menarik di Indonesia. Iya. Yang itu udah kemana? Ada lagi nih sekarang misalnya. Masih ada itu. Mahera 17.000 pulau kan ya. Seumur hidup lah nggak habis ya. Aku udah hitung sih paling nggak kalau sehari satu kita butuh 46 tahun. Oke. Dan itu pun sehari satu. Nggak cukup ya 46 tahun. Sehari satu. Dan yang paling menarik tuh makanannya enak. Mana aja kita pergi makan enak. Benar sekali. Paling ke Sumatera Barat tadi yang gratisan ya, masakan Padang yang dibayarin. Oh iya. Jadi lebih nikmat. Oke, terus kalau tamu udah bintang tamu Mas Arif. Sekarang binatang utama. Gimana Mas Arif? Kalau aku sih kayak sesuai tema kita Indonesia Suits Your Style, ya Indonesia punya semuanya. Kamu mau nyari apa aja, semua ada di Indonesia. Dan kamu mau gaya apa aja, semua Indonesia punya deh. Kamu nyari apa, semua Indonesia ada. Itu sebenarnya sih inti dari pembicaraan kita semua gitu. Walaupun intinya udah nih. Aku bingung ini sekarang aku gimana. Tapi kalau dari aku soal wisata di Indonesia sih yang paling menarik adalah kita tuh ekspektasinya itu adalah ekspektasi kita mau senang-senang kalau lagi jalan-jalan. Jadi semuanya dibawa happy ya kan? Walaupun patah hati, walaupun jalanan susah gitu kan. Dan selalu ada pelipur lara. Maksudnya kita akan selalu menemukan pelipur lara, entah kayak tadi ngobrol sama orang baru atau mungkin mencicipi makanan yang enak di sekitar situ. Oh, ada makanan kayak begini gitu. Jadi kayak discover new things gitu. Kayak wonderful Indonesia gitu. Asik. Iya. Kayaknya itu sih menurut aku yang kalau kita jalan-jalan di Indonesia kita buat happy, pasti senang dan pasti akan menemukan hal baru dan membuat kamu wah Indonesia ini keren banget ya. It's a wonderful kuncinya world. Jalan-jalan untuk happy ya. Iya benar. Oke. Jadi kayaknya udah sih sampai situ aja malam ini pertemuan kita. Jangan bosan-bosan sama terima kami. kasih. Jangan lupa ikutan yang kaosnya. Ikutan kaos, ya kan? Aku boleh ikutan nggak? Boleh.
Boleh Nggak boleh ya? Kita nggak dikasih loh. Aku nggak boleh ikutan ya. Aku pikirkan dulu. Iya. Aku ikutan yang Sumbar aja deh. Nah, kamu Ya, ikutan boleh, yang Sumbar, boleh. yang jalan-jalan jauh ya kan? Kamu Gratis bisa lagi. ikutan yang Sumbar, ikutan yang kaos ya kan? Terus habis gitu Ikutan kita jalan-jalan ikutan juga kita bisa. jalan-jalan lewat foto-foto yang akan kita Ya, post. kamu ikut juga bisa tiba-tiba nongol di sana kan. Boleh sih, tapi kasih tahu ya jadi gak kaget. Iya. Terus habis gitu, ya udah sih gitu aja. Terima kasih untuk waktu yang yang udah sudah diberikan. menyaksikan. Kalau yang telat mungkin bisa di YouTube. Iya bisa nanti di replay dan kita minta maaf kali ya kalau misalnya ada yang salah mungkin ada ngomong. yang tersinggung dengan Tidak ada maksud apa-apa selain senang-senang. Ya. bersenang-senang. Iya. Karena kita di Wonderful Indonesia. Indonesia only. Indonesia only. Wonderful Indonesia. Dan akhirnya kami pamit. Pamit dulu, saya Aldedene Gracia Saya Praman. Saya Firsta. Jadi mengucapkan sampai jumpa dan selamat malam. Ya, assalamualaikum.